Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sword of Legend kedua. Untuk teman-teman yang belum menonton Sword of Legend pertama, linknya Mimin cantumkan di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal cerita, terdapat wanita yang bernama Zhao Ning. Ia merupakan anak dari sang raja. Ia datang ke rumah seorang pria yang ia sukai sejak kecil, yang bernama Wu Yi. Saat masuk ke dalam, ia sangat terkejut karena terjadi ledakan di ruang bengkel Yanjia. Diceritakan, Wu Yi sebagai pemuda lugu, polos, cupu, namun ia sangat berbakat dalam membuat boneka Yanjia, yaitu boneka robot yang mampu dijadikan senjata untuk berperang. Meskipun gudang itu meledak, ia berhasil memperbaiki sebuah burung Yanjia, kebanggaannya. Di sisi lain, wanita yang bernama Wen menunjukkan sebuah telur Yanjia sambil bertanya kepada pria tua di sana, siapa di kota ini yang hebat dalam membuat boneka Yanjia. Pria tua itu menjawab kalau terdapat seorang pemuda yang bernama Wu Yi. Mendapatkan informasi itu, ia pun berencana mencarinya. Namun saat ia keluar, kakak-kakak seperguruannya datang ke sana untuk menangkapnya. Karena Wen keluar dari lembah secara diam-diam, yang dimana hal tersebut sangat dilarang. Wen melawannya dan berusaha kabur dari sana. Sementara itu, Zhao Ning terus saja menggoda Wu Yi. Karena sejak mereka masih kecil hingga tumbuh dewasa, ia sangat menyukainya. Namun, Wu Yi sudah menganggapnya sebagai adik. Zhao Ning tidak terima atas jawabannya dan tetap akan memaksa Wu Yi harus menyukainya juga. Secara kebetulan, Wen masuk ke dalam kedai tersebut untuk bersembunyi. Melihatnya di sana, Wu Yi mencoba menggodanya untuk menunjukkan kepada Zhao Ning kalau ia adalah playboy yang tak pantas ia sukai. Namun usahanya sia-sia karena apa yang ia lakukan tidak diperdulikan oleh Wen, karena Wen sedang bersembunyi dari kejaran kakak seperguruannya. Karena hal tersebut, persembunyiannya ketahuan. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Dengan gagah berani, Wu Yi melerai pertarungan itu karena mengira Wen memiliki hutang dan sedang dikejar-kejar oleh debt collector. Ia pun menggunakan robot Yanjia hasil buatannya. Awalnya, robot tersebut bekerja dengan baik dan dapat memukul mundur kedua orang di sana. Namun sesaat, robotnya error dan menyerang siapapun, yang justru malah membuat kegaduhan. Wen segera membawanya pergi melompati jendela dan memanfaatkan keberadaannya agar bisa kabur. Di malam hari, Wu Yi pulang ke rumah dan ia melihat ayahnya yang bernama Shao Cheng sedang bertengkar dengan ibunya. Pertengkaran itu terjadi dikarenakan Wu Yi jarang pulang ke rumah. Shao Cheng bisa dikatakan salah satu penjabat di kerajaan. Lalu setelah itu, rumah mereka diserang oleh orang-orang yang tidak dikenal. Pria itu bernama Anwar, yang berasal dari kerajaan Juandu. Kedatangannya saat ini ingin balas dendam kepada Shao Cheng, yang saat dulu telah membunuh ayahnya dan mengambil pedang iblis milik sang ayah. Di waktu bersamaan, Wu Yi tak sengaja menemukan sebuah gudang di dalam rumahnya yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Saat ia masuki, terdapat sebuah pedang dan ia pun memegangnya. Dan seketika itu juga, pedang itu langsung aktif yang seolah-olah memilihnya sebagai tuan yang baru.
Ia pun dibawa terbang oleh pedang tersebut dan tak bisa ia kendalikan. Hingga terjatuh di tengah-tengah pertarungan ayahnya melawan Anwar. Melihatnya di sana, Anwar hendak membunuhnya. Namun siapa sangka pedang iblis tersebut melawannya untuk melindungi Wu Yi. 在保护他，我不。没事吧？ 爹， Anwar menyadari pedang itu adalah milik ayahnya. Karena hal tersebut, ia merasa heran kenapa pedang peninggalan ayahnya justru melawan balik dirinya dan memilih berpihak kepada Wu Yi. Akhirnya Anwar memilih mundur dan pergi dari sana. Singkatnya, sang ayah menjelaskan, pedang iblis tersebut merupakan milik sang raja kerajaan Juandu, orang yang ia bunuh waktu dulu. Dan tadi, Anwar merupakan anak pemilik pedang tersebut yang ingin mengambilnya kembali. Sang ayah tidak menyangka pedang iblis itu memilih Wu Yi sebagai tuan barunya. Namun ia tidak akan memberikan, karena pedang iblis itu merupakan pedang legenda yang diselimuti kekuatan jahat yang mampu menghasut tuannya bertindak layaknya iblis. Untuk keamanan Wu Yi, sang ayah akan kembali menyegel pedang iblis tersebut ke tempat aslinya. Keesokan harinya, Zhao Ning kembali ke istana kerajaan untuk menemui kakaknya yang bernama Lian. Mereka ini 4 bersaudara. Lian saudara ketiga, sedangkan Zhao Ning saudara keempat atau yang terakhir. Ayah mereka adalah raja yang berkuasa saat ini, yang memiliki banyak istri. Dari keempat bersaudara, mereka memiliki ibu yang berbeda satu sama lain. Sementara Wu Yi mencoba alat hasil buatannya. Semua warga takjub melihatnya bisa terbang. Secara kebetulan, Wen melihatnya dari kejauhan. Dan akhirnya ia tahu Wu Yi adalah seseorang yang dapat membantunya memecahkan teka-teki telur Yanjia miliknya. Namun sayang, Anwar datang ke sana dan segera menangkapnya. Tentu saja Wen tidak ambil diam. Ia pun pergi menyelamatkannya dan berusaha membawanya kabur dari penculikan tersebut. Mereka pun kabur memasuki sebuah kapal yang bersandar di dermaga. Saat masuk ke dalam, Wu Yi sangat terpukau karena kapal itu digerakkan menggunakan mesin mekanisme Yanjia seperti robot yang ia buat. Tak lama kemudian, pemilik kapal datang ke sana dan melihat keberadaan mereka. Wu Yi mengaku sedang bersembunyi dari kejaran orang-orang yang ingin menculiknya. Di saat ia keluar, Wen bertanya apakah ia bisa memecahkan teka-teki telur Yanjia miliknya. Melihat telur tersebut, Wu Yi menjawab ia akan mencobanya terlebih dahulu karena ia tak pernah melihat barang itu sebelumnya. Namun di sini, tiba-tiba Wen justru ragu akan kebenaran mengenai Wu Yi, seorang pria berbakat dalam boneka Yanjia, dan tidak jadi meminta bantuannya. Wu Yi secara diam-diam mencuri telur tersebut dan membiarkan Wen pergi dari sana. Tanpa Wen sadari, telurnya telah dicuri. Di sisi lain, Zhao Ning menunjukkan burung Yanjia milik Wu Yi kepada kedua kakaknya di sana. Salah satu menteri kerajaan yang bernama Ming Chuan sangat terkejut melihatnya, karena ia pernah melihat burung itu dalam skala yang sangat besar. Ia pun meminjam burung Yanjia tersebut dan menerbangkannya, yang membuat mereka semua takjub melihatnya. 原来真的能飞啊！太棒了！真是鬼。 Saat keluar, Lian mengobrol 4 mata dengan kakak kedua yang bernama Liman. Yang pada intinya, Lian menyerahkan penerus sang raja kepada Liman karena ia tidak menginginkannya. Ia ingin berfokus dalam dunia bela diri. Hanya satu permintaannya, apabila Liman menjadi raja berikutnya, Lian
ingin ibunya diberikan posisi yang layak di kerajaan, karena bagaimanapun juga mereka ini berbeda ibu. Liman berjanji akan melakukan apapun yang ia pinta. Karena penasaran, ia pun membuka baju Wu Yi dan melihat tanda itu sangat mirip seperti lambang di telur Yanjia miliknya. Wu Yi yang telah sadar lalu berteriak. Lantas semua orang langsung berdatangan ke sana. 看看去。哦， Ia mengaku hendak dilecehkan oleh Wen. Di saat dirinya sedang pingsan, Zhao Ning menjadi marah karena ia tumbuh besar dengan Wu Yi, namun tidak pernah sekalipun melihat tubuhnya. Tapi Wen telah berani melakukannya. Wen mencoba menjelaskan di tubuh Wu Yi terdapat sebuah tanda yang mirip seperti telur Yanjia miliknya. Untuk membuktikan itu, Wu Yi dipinta untuk melepaskan bajunya. Mau tidak mau, Wu Yi menuruti perkataannya. Saat dibuka, ternyata memang benar, tanda itu sama percis. Namun, tidak dengan Zhao Ning yang tidak peduli, dan ia justru terkagum-kagum melihat tubuhnya. Saat ditanya telur itu berasal dari mana, Wen menjawab, berasal dari Master Si Yi. Lantas, Wu Yi sangat terkejut karena tanda di tubuhnya itu juga pemberian dari Master Si Yi. Pemilik kapal mengatakan kalau ia tahu wilayah tempat tinggal sang master dan ia siap mengantar mereka. Setelah itu, Wu Yi bercerita kepada Wen di saat dulu ia yang masih kecil tak sengaja melihat seseorang sedang bertarung yang tak lain itu adalah Master Si Yi. Ia pun melempar batu kepada musuh di sana untuk membantunya. Namun sayang, ia justru yang diserang, dan orang yang menyerangnya itu adalah Ming Chuan. Master Si Yi segera melindunginya dan membawanya pergi menggunakan burung Yanjia. Lalu setelah itu, Master Si Yi memberikan tanda tersebut ke dalam tubuhnya, supaya kelak apabila ia sudah dewasa dan bertemu lagi dengannya, sang master berjanji akan mengangkatnya menjadi murid dan mengajarinya ilmu bela diri. Pria pemilik kapal berkata, Master Si Yi adalah seorang pendekar terkuat di dunia. Tidak hanya menguasai bela diri, ia juga master boneka Yanjia terhebat yang pernah ada. Maka dari itu, banyak musuh di luar sana ingin membunuhnya dan ingin mencuri pengetahuan dari sang master. Wen juga mengatakan alasan ia mencari Master Si Yi karena pemimpinnya saat ini menghilang selama bertahun-tahun. Dan terakhir kabar yang ia dengar, pemimpinnya sedang bersama dengan sang master. Menggunakan telur Yanjia itu, ia ingin mencari Master Si Yi untuk mempertanyakan di mana pemimpinnya saat ini. 那慢走啊，不错不错。 Singkat cerita, kapal terbang bersandar di sebuah tempat. Pemilik kapal mengatakan mereka harus mencari sebuah tempat yang bernama kota Jiangling, karena di sanalah tempat tinggal Master Si Yi. Mereka pun berterima kasih dan segera melanjutkan perjalanan. Saat masuk lebih dalam ke hutan tersebut, mereka berdua menemukan sebuah rumah. Lantas, Wu Yi langsung meminta izin kepada pemilik rumah untuk meminta minuman. Wanita di sana mengizinkannya dan mempersilahkan masuk. 两位快进来说话吧。 Wanita pemilik rumah sangatlah baik. Mereka berdua bahkan diberikan makanan dan dipersilahkan untuk menginap semalam di rumahnya. Namun sesaat Zhao Ning melihat pandangan wanita itu seperti sangat menyukai Wu Yi. Ia pun menjadi marah dan meminta wanita itu untuk jangan menggoda kekasihnya. Bahkan arak yang akan dipinum oleh Wu Yi dipinum oleh Zhao Ning hingga habis. Karena takut apabila Wu Yi sampai mabuk, wanita itu akan melecehkannya. Apa yang ia lakukan itu justru membuatnya sampai mabuk. Wu Yi segera mengantarnya ke dalam kamar. Dan setelahnya, wanita pemilik rumah
meminta bantuan Wu Yi untuk memperbaiki kursi. 那就辛苦公子了。 Saat hendak diperbaiki, wanita itu lantas menyerangnya. Namun tidak bisa karena terdapat sebuah mantra di saku baju Wu Yi. Mantra itu ternyata berasal dari Wen yang memasukkannya secara diam-diam. Alhasil, Wen menyadari akan adanya bahaya dan segera mengikuti jejak dari mantra miliknya. Wanita tadi ternyata seorang siluman yang ingin menculik Wu Yi karena memiliki pedang iblis. Wen bersama Wu Yi langsung melawannya. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Di dalam pertarungan itu, Wu Yi berhasil menggunakan pedang iblis untuk membunuhnya. Rumah tersebut seketika terbakar karena rumah itu ternyata palsu yang memang diciptakan untuk menjebak Wu Yi. Di sana, Wen sangat terkejut melihat pedang iblis itu. Ia berkata, di dunia ini semua orang menginginkan pedang itu karena memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang mampu membuat si penggunanya memiliki kekuatan tidak terbatas. Wu Yi harus menjaganya dengan baik-baik. Setelah berhasil menjauhi rumah tersebut, Zhao Ning lalu terbangun. Ia merasa heran kenapa berada di sana. Wu Yi lantas menjelaskan semua kejadian yang baru saja terjadi, yang membuat Zhao Ning menjadi ketakutan. Karena mereka memiliki tujuan yang sama untuk mencari Master Xi Yi, mereka bertiga pun memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama-sama. 这样见西医大师吧，对不对？ Keesokan harinya, Lian hampir tiba di kuil Taihua. Di perjalanan, ia tidak menyadari terdapat pasukan kerajaan yang sedang mengintainya dan segera melaporkan kepada Liman mengenai keberadaan Lian saat ini. 先不要动手，盯死。 Lian yang hampir sampai ke kuil Taihua bertemu dengan salah satu murid dari gurunya dan pergi bersama-sama. Namun sayang, mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan kerajaan. Lian segera melawan mereka semua. Akhirnya ia sadar semuanya ini ulah dari Liman yang ingin membunuhnya. Liman di sana tidak segan-segan membunuh salah satu murid tadi hingga tewas. Lian menjadi murka dan segera menyerangnya. Namun ia terluka karena Liman dilindungi oleh pasukan kerajaan. Di sana, Liman mengakui kalau memang benar semuanya ini ulah darinya. Ia akan menyingkirkan semuanya, mulai dari kakak tertua mereka yang kini sedang koma, itu juga ulah darinya. Kemudian menyingkirkan Lian, dan yang terakhir, ia juga berencana menyingkirkan Zhao Ning, adik perempuan mereka. Di saat Lian hendak dibunuh oleh pasukan di sana, ia pun menggunakan tenaga dalamnya untuk menghalau serangan dan terjun ke jurang untuk menyelamatkan diri. Melihatnya terjun ke jurang, Liman merasa lega karena bisa dipastikan
Siapapun yang terjun ke sana pasti akan mati. Singkat cerita, mereka telah tiba di kota Jiangling. Di sana Wu Yi tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria yang tidak dikenal. Lalu setelah itu, mereka singgah untuk membeli barang di sebuah toko. Saat hendak membayar, Wu Yi sadar dompetnya telah hilang, yang tak lain dicopet oleh pria tadi. Mereka pun segera keluar untuk mencari, namun sayang sudah tidak menemukan jejaknya. Karena tidak mampu membayar barang yang telah dibeli, mau tidak mau, Wu Yi memberikan pelakat tanda pengenal miliknya sebagai barang pertukaran. Di malam harinya, mereka menginap di sebuah tempat yang sangat kecil. Bahkan untuk makan sekalipun, sebuah roti mereka bagi 3 karena tidak memiliki uang lagi. Melihat tempat tidur hanya 1, lantas mereka bertiga pun tidur bersama. Keesokan harinya, Lian tersadar di sebuah kamar. Ia pun terkejut siapa yang telah menyelamatkannya. Pria di sana yang melihatnya sudah terbangun lalu menghampiri sambil berkata kalau tempat itu adalah kuil Xianmo dan gurunya yang menemukan Lian berada di pinggir sungai dan segera membawanya kembali. Lian segera bertemu dengan pemimpin kuil Xianmo untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. 在下确实惹上了一些麻烦，我玄妙观的客人，不，我都愿意与你共进退。便多谢道长了。 Terlihat burung Yanjia sengaja diterbangkan oleh Wu Yi untuk kembali ke rumah. Burung tersebut pun memberikan kabar mengenai keberadaan Wu Yi yang saat ini baik-baik saja dan ia sedang pergi mencari Master Si Yi. Kedua orang tuanya di sana merasa lega karena anak mereka saat ini dalam keadaan aman. Di sisi lain, Lian tak sengaja melihat kedua murid kuil Xuanmo memasuki sebuah ruangan. Merasa penasaran, ia pun mengikutinya dari belakang. Betapa terkejutnya ia saat ia melihat kedua murid tadi tiba-tiba menghilang begitu saja. Ia pun mencari mekanisme di ruangan tersebut. Mana tahu terdapat pintu rahasia di sana. Dan ternyata benar ia menemukan pintu rahasia. Namun pergerakannya segera dihentikan oleh pemimpin kuil. Alhasil, Lian meminta maaf atas perbuatannya tadi. Bukannya ia lancang, ia hanya penasaran setelah melihat kedua murid yang masuk ke sana dan tiba-tiba menghilang. Di sana pemimpin kuil menceritakan sebuah kisah kalau kuil Xuanmo adalah markasnya para iblis. Dan para iblis menggunakan gulungan kitab kuno untuk menyamar layaknya menjadi manusia dan berbuat kejahatan. Beruntungnya, gulungan kitab kuno itu berhasil direbut oleh Master Si Yi dan diamankan. Para iblis pun meninggalkan tempat tersebut yang kini diubah menjadi kuil Xuanmo untuk para pendeta seperti dirinya dalam membasmi para iblis yang berkeliaran di muka bumi. Lian bertanya keberadaan Master Si Yi saat ini, namun pemimpin kuil menjawab ia tidak tahu keberadaannya. 也好，一则 Sedangkan mereka bertiga segera melanjutkan perjalanan. Saat berada di pasar, Wu Yi membiarkan mereka berdua jalan terlebih dahulu karena ia ingin membeli sebuah barang. Namun sesaat datanglah seorang pria memanggilnya dan mengatakan ia merasakan hawa pedang iblis di tubuhnya. Wu Yi tanpa beban menunjukkan pedang tersebut dan seketika pria itu langsung menghipnotisnya dan mengambil pedang iblis itu dari tangannya. 宝剑交给我，公子，再会。 Setelah sadar, Wu Yi seketika langsung mencari pria tadi karena telah mencuri pedangnya. Namun sayang, keberadaan pria tadi sudah tidak ditemukan. Tidak ingin menyerah, mereka bertiga tetap melakukan pencarian karena pedang iblis itu sangatlah berharga. Lalu, pria tadi berada di sebuah kuil tidak terpakai. Ia pun saat ini berencana menjual pedang tersebut dengan harga tinggi agar ia menjadi kaya raya. Lalu tiba-tiba roh dari pedang iblis itu langsung keluar dan menjadi sangat murka karena ia dengan beraninya mencuri pedang tersebut dari tangan Wu Yi.
Ia pun memaksanya untuk segera mengembalikan pedang iblis kepada tuannya. Pria itu pun langsung ketakutan setengah mati. Ia pun berjanji akan mengembalikan pedang tersebut kepada tuannya. 小的现在就把剑还回去。果然是个卑鄙小人。 救命啊！ Tak lama kemudian, Wu Yi berhasil menemukan keberadaan pedangnya dan ia melihat roh pedang itu sedang menyerang pria tadi. Wu Yi di sana salah mengira dan menganggap roh pedang iblis adalah penjahat yang telah mencuri pedangnya, karena sebelumnya ia lupa akan wajah si pencuri. Melihat hal tersebut, si pencuri yang asli memanfaatkan kesempatan untuk mengikat roh pedang yang sedang lengah akibat bertengkar dengan Wu Yi. Dari sinilah Wu Yi akhirnya sadar pencuri yang asli adalah pria tersebut. Ia bersama Wen segera menyerangnya. Namun si pencuri itu segera kabur, membawa lari pedang iblis. Namun sayang, saat ia berada di luar, Zhao Ning datang ke sana dan ia pun ingin menculiknya. Untung saja berhasil digagalkan oleh Wen. Sesaat, si penculik itu menggunakan kendi besar untuk memasukkan Wen ke dalamnya. Ia pun akhirnya tersedot ke dalam. Begitu juga dengan Wu Yi yang ingin menyelamatkannya. Mereka berdua pun yang berada di dalam kendi hampir saja tewas. Bahkan uang milik Wu Yi terjatuh, yang dimana uang tersebut hasil jerih payahnya menjual barang-barang miliknya untuk mereka bertahan hidup. Sedangkan Zhao Ning menangis di luar dan memohon kepada si pencuri untuk melepaskan Wu Yi kekasihnya. Ia tidak bisa hidup apabila Wu Yi meninggal. Namun si pencuri tidak peduli dan ia pergi dari sana sambil membawa pedang tersebut bersama roh pedang yang tidak bisa melepaskan dirinya karena tali dewa itu mengikat tubuhnya. Di saat ia ingin membawa, Zhao Ning justru tak sengaja menarik bulu dari tali dewa tersebut yang membuat roh pedang berhasil melepaskan diri. Alhasil, roh pedang menjadi sangat murka dan segera menyerang si pencuri itu hingga tak berkutik. Dan setelahnya, Wu Yi bersama Wen berhasil keluar dari kendi tersebut. Di sana, Wu Yi meminta maaf kepada roh pedang karena telah menuduhnya sebagai pencuri. Roh pedang sangat marah karena Wu Yi tidak mengenal dirinya, padahal pedang iblis yang selalu dibawa oleh Wu Yi merupakan dirinya. Setelah itu ia pun kembali masuk ke dalam pedang iblis. Si pencuri mencoba kabur dari sana namun berhasil dihentikan oleh mereka. Ia memohon agar dilepaskan dan akan memberikan semua harta yang pernah ia curi. Ia pun lalu melepaskan kedua iblis kecil dan memberikannya. Tentu saja mereka tidak mau dan merasa kasihan melihatnya. Kedua iblis kecil itu merasa sedih karena mereka terpisah dengan salah satu saudara mereka akibat ulah dari si pencuri itu. Merasa kesal dengan apa yang telah dilakukannya, Wen lalu membuatnya pingsan dan ia juga mengirim surat kepada perguruan lembah miliknya agar pasukan datang ke sana untuk menangkap si pencuri tersebut. Setelah itu, kedua iblis kecil memohon pertolongan untuk menyelamatkan salah satu saudara mereka yang dijual oleh si pencuri ke kuil Xuanmo. Mendengarkan hal tersebut, Wu Yi bersedia membantunya. Sementara di kuil Xuanmo, Lian yang sedang berada di kamar sangat terkejut melihat terdapat bocah iblis di sana. Ia mengatakan telah diculik oleh pemilik kuil tersebut. Ia mengaku tidaklah jahat dan saat ini ingin kabur dari sana. Lian merasakan bocah itu memang tidak jahat dan bersedia membantunya untuk kabur. Tak lama kemudian, para murid dari kuil Xuanmo datang ke sana. Karena menurut kompas yang dipegangnya, di kamar Lian terdapat aura iblis. Lian mempersilahkan mereka untuk mencari. Saat masuk ke dalam, para murid itu tidak menemukan apa-apa dan memilih pergi.
Namun sesaat kompas itu menunjukkan arah, yang dimana itu tepat ke arah Lian. Menjadi curigalah mereka, apakah Lian iblis atau bukan. Lian yang sudah bersiap justru menjadi salah sangka, dan para murid itu bukan mau menyerangnya, namun masuk lagi ke dalam dan berhasil menemukan bocah iblis yang bersembunyi di kolong meja. Alhasil ia pun dibawa. Lian hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat apa-apa. Pemimpin kuil Suanmo ternyata sangatlah jahat. Ia menggunakan bocah-bocah iblis yang tidak bersalah untuk dibunuh, dan auranya dimakan supaya ia bisa menjadi jauh lebih kuat. Itulah alasan ia mendirikan kuil Suanmo dengan kedok membasmi para iblis di muka bumi. Tak lama kemudian, Lian datang ke sana dan telah tahu kebusukan pemimpin kuil tersebut. Pemimpin kuil sesaat merasakan aura iblis dari tubuhnya. Menyadari ia merupakan ancaman untuknya, Lian lalu dikurung oleh penjara sangkar burung. Sementara mereka telah berhasil tiba di kuil Suanmo. Wu Yi bersama Zhao Ning berpura-pura sebagai suami istri yang mengantar anak mereka untuk meminta pertolongan karena saat ini anak mereka sedang sakit. Namun penjaga di sana tidak membiarkan mereka untuk masuk karena dianggap orang asing. Wu Yi memberikan hadiah kepada mereka dan setelah itu pergi dari sana. Siapa sangka kotak yang dibuka oleh penjaga berisikan racun yang dapat membuat seseorang menjadi pingsan. Setelah berhasil melumpuhkannya, mereka pun segera masuk ke dalam. Kembali ke Lian, ia berusaha meyakinkan kalau ia adalah manusia. Namun tetap saja pemimpin kuil tidak percaya karena ia hafal betul bagaimana bentuk aura iblis. Ia pun hendak membunuh Lian. Untung saja mereka datang tepat waktu dan Wu Yi berhasil melepaskan Lian. Pemimpin kuil lalu menunjukkan sisi iblis dari Lian yang ternyata memang benar merupakan manusia setengah iblis. Namun bagaimanapun juga mereka tidak peduli. Meski bentuknya seperti itu, Lian merupakan teman mereka. Wen segera melepaskan serangan ke arah pemimpin kuil. Di waktu bersamaan, kedua bocah iblis itu berhasil menyelamatkan saudara mereka. Dan setelahnya, mereka lalu bersatu untuk mengalahkan si pemimpin kuil hingga sekarat. Di sana ia pun meminta untuk dibunuh saja, karena ia sadar hidupnya sudah berakhir. Namun Lian tidak ingin membunuhnya, dan menyuruhnya untuk bertobat. Pemimpin kuil yang biadab ini justru menyerangnya dengan memasukkan sebuah kutukan. Belum diketahui kutukan apa itu, namun kutukan tersebut akan membawa kesengsaraan di dalam hidup Lian. Dan setelahnya, pemimpin kuil tewas di tempat. 这到底什么是炎灵气啊？ 炎灵气是这世间最为阴。 Singkat cerita, mereka pun hendak berpisah. Ketiga bocah iblis sangat berterima kasih dan memberikan sebuah barang kepada Wu Yi, yang apabila terjadi apa-apa kepadanya, Wu Yi bisa meminta bantuan mereka bertiga. Lalu mereka semua melanjutkan perjalanan untuk mencari Master Si Yi bersama-sama, dan setelah itu mereka singgah di sebuah kedai untuk beristirahat. Di sana, Lian mengaku kalau ia memang seorang iblis. Ibunya merupakan iblis duyung yang menyembunyikan auranya menjadi seorang manusia. Lalu ibunya dinikahi oleh sang raja yang melahirkan dirinya. Selama ini ia telah menyembunyikan aura iblisnya, namun siapa sangka Liman memasukkan sebuah racun ke dalam kendi arak kemarin yang ia minum, yang membuat aura iblisnya langsung keluar. Mereka yang mendengarkan hal tersebut bukannya takut, malah justru terkagum-kagum. Singkatnya, Wu Yi bersama teman-teman melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba dihadang oleh pasukan kerajaan yang berhasil menemukan mereka.
Liman datang ke sana dan meminta Lian untuk menyerah saja. Apabila tidak, ia akan membunuhnya. Zhao Ning mengatakan ia sudah tahu kebusukannya yang ingin membunuh Lian agar menjadi satu-satunya kandidat penerus sang raja. Dan mengenai racun di dalam kendi arak waktu itu, ia juga sudah tahu kalau itu perbuatannya. Secara kebetulan, Anwar bersama pasukannya juga datang ke sana untuk menangkap Wu Yi. Perseteruan pun terjadi di sana dan pertarungan antara ketiga kubu tidak dapat terelakkan. Di saat sedang asik-asiknya bertarung, tiba-tiba Wu Yi ditarik oleh seseorang di dalam kereta. Hal tersebut segera dihentikan oleh Lian, yang ternyata orang itu adalah Ming Chuan. Liman memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Lian, namun segera dihentikan oleh Zhao Ning yang akan bunuh diri apabila ia melakukannya. Di sana, Liman sebenarnya tidak ingin Zhao Ning mati. Namun, salah satu pasukan mencoba mengingatkan kalau ia harus membunuh Zhao Ning beserta Lian agar menjadi penerus sang raja. Ia pun menjadi ragu akan semuanya ini dan berteriak untuk meminta pasukannya berhenti bertarung. Ia lalu menyuruh Lian bersama teman-temannya pergi dari sana, sedangkan Zhao Ning akan ia bawa kembali ke kerajaan. Ming Chuan sangat tidak setuju akan sikap Liman yang melepaskan Lian bersama Wu Yi. Namun itu keputusan Liman. Ia melakukan hal tersebut supaya Zhao Ning tidak bunuh diri. Lian segera membawa teman-temannya beserta pasukan milik Anwar pergi dari sana. Ming Chuan segera menyusul kepergian mereka. Saat berteleportasi ke sebuah tempat, Anwar mengatakan alasan ia datang menangkap Wu Yi bukan ingin membunuhnya. Ternyata ia sudah melakukan kerjasama dengan ayahnya, yang dimana pada malam itu Anwar kembali untuk membalaskan dendam atas kematian seluruh keluarga beserta ayahnya. Namun ayah Wu Yi berkata kalau ia tahu keberadaan adik dari Anwar yang masih hidup. Tentu saja Anwar sangat terkejut. Oleh sebab itu, Anwar dipinta untuk membawa Wu Yi kembali ke kota Chang'an dalam keadaan baik-baik saja. Dan setelah itu, ia akan memberitahukan keberadaan adiknya. Di sini, Wu Yi tidak percaya terhadap ucapannya dan segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Dari kejauhan, Ming Chuan memperhatikan mereka. Setelah itu, mereka bertiga hendak melewati sebuah jembatan. Namun seketika, mekanisme jembatan itu langsung aktif. Wu Yi bahkan hampir saja terjatuh, namun dengan cepat diselamatkan oleh Wen. Anwar tidak menyerah begitu saja dan berhasil menyusul ke sana. Sesaat, Wen segera membuka baju Wu Yi, yang ternyata tanda di tubuhnya saling terhubung dengan lambang di jembatan itu. Seketika jembatan tersebut kembali normal dan mereka bisa melewatinya. Anwar yang ingin menyusul dihentikan oleh Lian hingga tak dapat bergerak. Rumah milik Master Si Yi berhasil ditemukan. Mereka segera masuk ke dalam, namun tidak menemukan keberadaan sang master. Di sana terdapat surat yang saat dibaca, surat itu ditujukan kepada Wu Yi yang berisikan sang master telah menunggunya semenjak 3 tahun yang lalu. Namun Wu Yi tidak kunjung datang, maka dari itu sang master pergi berkelana ke Gunung Legiong di wilayah selatan. Apabila Wu Yi membaca surat tersebut, sang master memintanya untuk menyusulnya ke sana. Wu Yi merasa bersalah. Ternyata sang master telah menunggunya sejak 3 tahun yang lalu, namun ia baru datang sekarang. Lian mencoba mencari sesuatu petunjuk mengenai sang master, namun ia menemukan sebuah lukisan dan segera ia tunjukkan kepada mereka. Lukisan itu seperti hidup dan bergerak.
Wu Yi yang ingin menyentuhnya seketika disedot ke dalam lukisan itu. Lian bersama Wen segera menyusulnya. Di dalam dunia lukisan itu, mereka menemukan sebuah patung wanita yang saat didekati, Lian merasakan patung tersebut seperti hidup. Ia pun mencoba memberikan energinya, siapa sangka memang benar patung tersebut merupakan seorang wanita. Wanita itu mengaku namanya adalah Ruan, yang merupakan murid dari Master Si Yi. Namun ia tidak bisa mengingat apa-apa selain dirinya adalah murid dari sang master. Mereka awalnya tidak percaya dan beranggapan ia adalah iblis yang sengaja disegel oleh sang master. Lalu ia menunjukkan sebuah telur Yanjia yang sama persis seperti milik Wen. Melihat hal itu, mereka akhirnya percaya. Lian dan yang lainnya segera membawanya keluar dari lukisan tersebut. Di saat keluar, Wen bertanya kembali kenapa Master Si Yi menyegelnya ke dalam lukisan. Ruan tidak bisa menjawab dan seketika kepalanya sakit di saat ia hendak mengingat semuanya. Ia pun kembali bertanya kepada dirinya sendiri kenapa sang master menyegelnya dan meninggalkannya ke dalam lukisan itu. Lian akhirnya mengajaknya pergi bersama-sama mencari keberadaan Master Si Yi supaya mereka bisa tahu alasannya. Ruan sangat setuju untuk ikut bersama mereka. Sementara itu, Anwar bersama pasukannya masih menunggu. Anwar meminta pasukannya untuk kembali dan biarkan saja ia sendirian yang menunggu, karena takut Wu Yi tidak akan percaya terhadap ucapannya apabila pasukannya masih berada di sana. 大胆加派，这个节骨眼上居然干出此！老王，是屠修，现在没。 Sedangkan mereka yang sedang minum-minum diperhatikan oleh Ming Chuan dari kejauhan. Lian menyadari akan adanya seseorang yang sedang mengawasi mereka. Ia pun segera pergi mengecek, namun Ming Chuan segera pergi dari sana. Sesaat, Ruan mencium aroma tubuhnya dan menyadari Lian adalah seorang iblis. Lian mengaku kalau ia memang manusia setengah iblis, namun ia tidaklah jahat. Bukannya takut, Ruan sangat senang melihatnya karena sangat jarang ada manusia setengah iblis sepertinya. Mulai dari sini, Ruan sangat tertarik kepadanya. Di saat malam hari, Wu Yi pergi menghampiri Anwar yang masih menunggunya. Anwar yang melihat kedatangannya meminta sebotol arak karena ia sangat kedinginan. Setelah diberikan, Anwar lalu bercerita mengenai kejahatan yang pernah dilakukan oleh ayahnya waktu dulu. Di saat 20 tahun yang lalu, ayahnya Wu Yi itu membawa pasukan kerajaan untuk berperang melawan kerajaan Juandu yang dipimpin oleh ayahnya Anwar. Dalam peperangan tersebut, ayahnya tewas terbunuh dan kerajaan Juandu berhasil dikalahkan. Anwar sebenarnya tidak mempermasalahkan ayahnya mati, karena yang namanya perang pasti berujung kematian. Namun, satu hal yang tidak ia terima, ayahnya Wu Yi bersama pasukannya membantai habis seluruh warga di kerajaan Juandu tanpa tersisa. Orang tua, nenek-nenek, bahkan sampai anak kecil juga tidak luput dari kebrutalan ayahnya Wu Yi. Maka dari itu ia sangat dendam karena ayah Wu Yi begitu tega membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Hingga kini, Anwar tidak memiliki satupun keluarga. Hingga di mana kemarin malam, Anwar mendapatkan informasi kalau adiknya masih hidup. Namun ayahnya Wu Yi meminta ia membawa Wu Yi kembali ke kota Chang'an dengan selamat. Maka dari itu, ia bersikeras membawanya untuk kembali agar ia bisa mendapatkan informasi mengenai keberadaan adiknya. Wu Yi sesaat masih belum bisa menerima kenyataan kalau ayahnya waktu dulu sejahat itu.
Sedangkan Ming Chuan kembali menemui Bambang untuk melaporkan kalau Master Si Yi pergi ke Gunung Legiong di wilayah selatan. Mendapatkan informasi tersebut, Bambang menyuruhnya untuk pergi ke sana. Surat yang ditinggalkan oleh Master Si Yi dipegang oleh Bambang dan ia buang. 丽英，他利用我猎杀。活着的前提下，这一切才能变得有意义。 Terkuak sebuah fakta yang ternyata Master Si Yi adalah murid dari Bambang yang berkhianat dan meninggalkannya. Karena bagaimanapun juga, kota Liu milik Bambang ini dikenal sangat jahat dan Master Si Yi bersikeras untuk pergi. Kembali ke Wu Yi, ia bersama teman-temannya kabur menggunakan burung Yanjia. Ia pun melempar sebuah surat kepada Anwar yang berisikan kalau ia akan membantunya mendapatkan informasi mengenai keberadaan adiknya dari ayahnya sendiri dan Anwar tidak perlu menangkapnya lagi. 2个月根本发现不了任何踪迹。 Ming Chuan saat ini telah tiba dulu di kota Jiangling untuk mencari keberadaan Master Si Yi. Di sana ia tahu kota tersebut kekurangan pasokan air karena sudah lama tidak hujan. Maka dari itu ia mengaku kepada warga desa sebagai penyihir yang mampu mewujudkan mimpi semua warga untuk menurunkan hujan. Tanpa ragu, Ming Chuan menanam pohon kecil yang seketika tumbuh besar hanya dalam sesaat saja. 太神奇了！哎呀，这可真不得了啊！这么快就长。 Sontak, semua warga sangat takjub melihatnya dan menjadi percaya kalau Ming Chuan adalah seorang penyihir. Lalu setelah itu, Ming Chuan menyuruh semua orang untuk sujud di hadapan pohon tersebut kalau mereka mau hujan turun. Lantas, semua warga mengikuti perkataannya tanpa curiga sedikit pun. Sementara di tempat lain, mereka berempat telah tiba di kota Jiangling. Baru saja tiba di sana, mereka melihat aura jahat tersebar di seluruh kota. Wu Yi menggunakan barang pemberian dari ketiga bocah iblis kemarin dan berguna untuk melindungi mereka dari aura jahat tersebut. Curiga akan terjadi apa-apa terhadap kota itu, mereka pun segera masuk ke dalam. Siapa sangka saat masuk ke dalam, kota itu sangatlah sepi. Darah berceceran di mana-mana dan salah satu bocah laki-laki berdiri di tengah jalan. Mereka pun menghampirinya dan sangat terkejut bocah itu seperti tak sadarkan diri dan pingsan di tempat. Lalu tak lama kemudian, semua warga berdatangan untuk menyerang mereka. Dan terlihat warga saat ini seperti layaknya zombie yang dikendalikan oleh seseorang. Menyadari warga belumlah mati, mereka pun tidak ingin membunuhnya dan mencari cara untuk menghindari mereka. Setelah berhasil kabur, terdengar suara seseorang meminta tolong. Saat dihampiri, ternyata masih terdapat seorang warga yang belum berubah zombie. Mereka pun membantunya. Si bibi yang melihat kedatangan mereka sangatlah senang dan meminta pertolongan untuk mencari anaknya yang kini belum ditemukan. Beruntungnya anak si bibi tersebut masih hidup dan berhasil diselamatkan. Anaknya lalu bercerita sebelum semuanya ini terjadi, terdapat seorang penyihir yang datang dan menumbuhkan pohon besar di sana yang dikatakan mampu menurunkan hujan. Setelah semua orang sujud memohon, tiba-tiba pohon itu berubah dan menyerang semua orang saat ini. Menyadari pohon itu diselimuti aura iblis, Wu Yi bersama Lian berusaha menghancurkannya. Beruntung, usaha mereka tidak sia-sia. Pohon tersebut seketika hancur dan para warga kembali normal.
虽然从未听闻， Hingga tak lama kemudian, Ming Chuan datang ke sana dan menjadi sangat kesal karena Wu Yi bersama teman-temannya selalu menggagalkan rencananya. Wu Yi akhirnya tahu kalau semuanya ini ulah darinya. 斩断曲目。看来安阳封杀是我。 Wu Yi dan yang lainnya mencoba melawan Ming Chuan, namun kemampuannya begitu hebat yang membuat mereka kewalahan. Wu Yi hampir saja terbunuh, namun tiba-tiba dilindungi pedang iblis tersebut yang disadari oleh Ming Chuan. Karena pedang itulah yang ia cari selama ini. Ia pun ingin merebutnya. Bocah laki-laki tadi melempar pedang iblis ke arah Wu Yi yang langsung digunakan untuk melawan Ming Chuan. Namun sayang, Ming Chuan menjadi kesal dan segera membunuh bocah tersebut hingga tewas. Hingga di saat mereka semua dalam posisi terdesak, salah satu pria datang ke sana dan berhasil mengalahkan Ming Chuan. Tak lama kemudian, datang lagi seseorang yang bernama Fang. Ia pun membunuh Ming Chuan, padahal mereka berdua ini sama-sama berasal dari kota Liu. Hal tersebut dilakukan oleh Fang agar ia yang mendapatkan jasa. Ming Chuan tak menyangka Fang mengkhianatinya, dan ia pun akhirnya tewas seketika. Di sana, Fang sudah tahu pria di hadapannya saat ini adalah Master Si Yi yang merupakan seniornya. Ia pun ingin menangkapnya atas perintah dari Bambang. Namun usahanya gagal karena Master Si Yi bersama yang lainnya berhasil meninggalkan tempat tersebut. Setelah berada di tempat yang aman, Wu Yi dan yang lainnya masih belum tahu di hadapan mereka saat ini adalah Master Si Yi. Sang master yang melihat mereka terluka berniat membawanya kembali ke tempat tinggalnya. Sang master lalu membawa mereka ke sebuah pulau dan seketika pulau tersebut langsung tidak terlihat. Sesampainya di rumah, Lian segera memulihkan tubuhnya, sementara Ruan beristirahat di kamar karena belum sadarkan diri. Wu Yi bersama Wen hendak jalan-jalan di pulau tersebut karena pulau itu sangatlah indah. Hingga mereka berdua tak sengaja memasuki sebuah gudang dan penasaran ia pun masuk ke dalam. Alangkah terkejutnya saat melihat isi gudang tersebut banyak sekali boneka Yan Jia lengkap dengan alat-alatnya. Wu Yi bahkan melihat sebuah boneka Yan Jia berbentuk kalajengking. Ia pun sangat takjub akan hal tersebut. Di saat ia ingin menyentuhnya, seketika Yan Jia itu langsung aktif dan menyerang. Sementara itu, Ruan telah terbangun dari pingsan dan ia melihat seruling miliknya berada di kamar itu. Ia pun langsung sadar kalau pria yang menyelamatkan mereka adalah Master Si Yi karena seruling tersebut hasil buatan dari sang master. Kembali ke Wu Yi, boneka Yan Jia itu tidak henti-hentinya menyerang hingga sang master datang ke sana untuk menonaktifkan Yan Jia tersebut. Lalu sesaat, Wu Yi melihat tanda yang sama percis seperti di tubuhnya di dalam boneka itu. Akhirnya mereka semua sadar orang di hadapannya saat ini adalah Master Si Yi. Bahkan Ruan juga mengetahui hal tersebut. Sang master lalu membuka topengnya dan dugaan mereka ternyata benar. Ruan sangat senang bisa bertemu lagi dengannya. Begitu juga dengan Wu Yi yang menunjukkan tanda di tubuhnya kalau ia adalah bocah yang 10 tahun pernah diselamatkan olehnya. Namun sayang, Master Si Yi tidak mengingat siapa mereka karena 3 tahun yang lalu setengah ingatannya sudah hilang akibat sebuah insiden yang pernah ia alami. Namun di sini sang master juga lupa insiden apa yang pernah ia alami.
Setelah itu, Wen bersama Ruan menunjukkan telur Yanjia. Sang master mengakui barang tersebut memang miliknya, namun tetap saja ia tidak bisa mengingat apa-apa. Akhirnya satu-satunya cara adalah mengembalikan ingatan milik Ruan agar bisa tahu mengenai masa lalu milik sang master. Ritual itu pun segera dilakukan dan terlihat di saat dulu Ruan adalah murid dari sang master dan dikala itu sang master ingin pergi ke kerajaan Juandu untuk menemukan barang pusaka berbentuk cincin. Ruan ingin ikut bersamanya namun dilarang. Oleh sebab itu, Ruan dikurung di dalam lukisan dan disegel menjadi sebuah patung dengan tujuan ia tidak mengikutinya. Apabila sang master sudah kembali, ia akan melepaskannya. Akhirnya Master Siyi sedikit mulai sedikit bisa mengingat kalau memang benar ia dulu ingin menemukan cincin pusaka itu di kerajaan Juandu, namun ia gagal menemukan lokasinya. Sesaat, Wu Yi mengatakan ia setiap malam selalu bermimpi sebuah kerajaan yang berada di gurun pasir. Akhirnya mereka sadar mungkin saja kerajaan Juandu berada di gurun pasir tersebut dan mimpi yang dialami oleh Wu Yi merupakan sedikit ingatan dari sang master yang pernah memberikan tanda di tubuhnya waktu dulu. Sang master juga mengatakan kalau ia selama ini hingga sekarang selalu diburu oleh pasukan dari kota Liu. Ia juga heran kenapa dirinya selalu diburu. Mungkin saja ia ada hubungannya dengan kota Liu. Namun karena setengah ingatannya hilang, ia tidak bisa mengingat masa lalu. Sesaat, Wen bertanya mengenai keberadaan pemimpin lembah miliknya. Master Siyi menjawab ia tidak tahu apa-apa. Mungkin saja hilangnya pemimpin lembah yang dimaksud oleh Wen ada hubungannya dengan kota Liu. Sementara di kota Liu sendiri, Fang kembali melaporkan kalau ia berhasil bertemu dengan Master Siyi, namun ia gagal menangkapnya. Ia juga berbohong, Master Siyi telah membunuh Ming Chuan. Mendengarkan hal tersebut, Bambang meminta ia untuk tidak usah ikut campur lagi masalah ini, karena ia yang akan menyelesaikannya sendiri. Alasan Bambang melakukan itu karena ia tahu hubungan antara Fang dengan Master Siyi di saat dulu sangatlah buruk dan ia tidak ingin terjadi apa-apa kepada sang master. Maka dari itu, Fang tidak diturunkan lagi ke dalam misi tersebut. Keesokan harinya, Wu Yi memohon kepada sang master untuk mengangkatnya menjadi murid. Karena 10 tahun yang lalu, sang master pernah berjanji kepadanya apabila bertemu kembali akan mengangkatnya menjadi murid. Master Siyi masih belum bisa menerimanya sebagai murid karena bagaimanapun juga ia belum bisa mengingat apa-apa tentang memori masa lalu yang telah hilang sebagian. Namun ia berjanji apabila ingatannya telah pulih dan apabila memang benar ia pernah berkata seperti itu, sang master pasti akan mengangkatnya menjadi murid. Setelah itu, Wu Yi dibawa ke dalam perpustakaan. Sang master mempersilahkan ia untuk membaca buku pembuatan Yanjia di sana, agar ia bisa menambah pengetahuannya. Wu Yi menjadi sangat senang dan segera membaca satu persatu buku di sana. 这个不就是眼甲飞渊吗？ Lalu sesaat ia tak sengaja menemukan sebuah buku yang tertumpuk di bagian bawah. Ternyata buku tersebut merupakan tata cara untuk membuat boneka Yanjia yang bisa hidup layaknya manusia. Ia pun menjadi takjub melihatnya. Singkat cerita, ia bersama Wen pergi ke kota Jianglang untuk melihat keadaan si bibi kemarin. Saat tiba di sana, bibi itu baik-baik saja dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Hal tersebut membuat mereka heran karena ia tidak bersedih atas kematian anaknya. Tak lama kemudian, datang seorang bocah yang memberitahukan kepada Wu Yi kalau bibinya itu sudah gila. Ia akan menganggap siapapun bocah laki-laki sebagai anaknya dan masih belum bisa menerima kematian anaknya tersebut.
Lantas, di saat si Bibi kembali, Wen mencoba menyadarkannya kalau anaknya itu telah mati, namun segera dihentikan oleh Wu Yi yang berkata ia akan membawa anaknya kembali. Sontak, si Bibi sangat senang dan ia yakin anaknya pasti belumlah mati. Setelah mereka pergi, Wen bertanya kenapa ia melakukan hal tersebut. Bagaimana ia bisa membuktikan kalau anak si Bibi itu belumlah mati, padahal kemarin mereka melihat sendiri anaknya telah mati di hadapan mata mereka. Awalnya Wen tidak setuju, namun Wu Yi tetap bersikeras melakukannya. 不行，这太冒险了，我要把实情。 Singkatnya, mereka berempat mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Menggunakan informasi dari buku tersebut, saat ini mereka harus mendapatkan bambu naga yang berguna untuk menjadi tulang. Pencarian itu tidak membutuhkan waktu lama. Lian bersama Ruan berhasil menemukannya. 不，云竹。据说，一片林子之中，只能长出一棵。二姑娘。 Di malam harinya, Wu Yi segera membuatnya. Ia pun bergadang semalaman untuk membuat boneka Yanjia berbentuk manusia tersebut. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil. Lalu keesokan harinya, ia tunjukkan kepada semua orang. Melihat boneka itu bergerak layaknya manusia, mereka semua sangat bangga akan bakat yang dimiliki oleh Wu Yi. Namun sayang, jantung buatannya itu hanya bisa bertahan selama 3 menit saja. Wu Yi lantas bertanya bagaimana membuat jantung buatan yang bisa bertahan selama-lamanya. Sang master menjawab tidak ada barang seperti itu. Maksimal jantung buatan hanya bertahan 3 bulan saja. Siapa sangka Master Si Yi langsung menghancurkan boneka tersebut. Wu Yi bersama yang lainnya menjadi sangat terkejut. Wu Yi sempat ingin melawan, namun dipukul mundur oleh sang master sambil berkata apa yang dilakukan mereka hanya akan membuat si Bibi menjadi bertambah bersedih. Apabila mereka memberikan boneka itu dan suatu saat nanti akan rusak, maka si Bibi akan menjadi bersedih dan justru membuatnya sulit untuk melupakan anaknya. Sang master merasa kecewa terhadap mereka semua dan mengusirnya dari rumah. Saat sebelum mereka pergi, Wu Yi merasa bersalah karena gara-gara dirinya mereka semua juga terkena imbasnya. Benar apa yang dikatakan oleh sang master, seharusnya ia tidak membuat boneka Yanjia tersebut karena hanya akan membuat si Bibi tambah bersedih suatu saat nanti. Mereka semua pun memutuskan untuk kembali ke kota Jianglang. Baru saja tiba di kota, mereka terkejut karena semua warga tewas terbunuh tanpa tersisa. Tidak hanya itu, si Bibi juga tewas terbunuh. Ternyata itu ulah dari Fang yang sengaja membunuh semua warga untuk mengumpan Master Si Yi datang ke sana. Mereka mencoba melawan, namun kemampuan milik Fang di atas Ming Chuan dan mereka kewalahan melawannya. Wu Yi, 你怎么了？ Sadar akan hal tersebut, Lian mencoba berteleportasi dari sana, membawa yang lainnya. Namun hal itu segera digagalkan oleh Fang. Tak lama kemudian Master Si Yi datang ke sana untuk menolong mereka. Melihat kedatangannya, Fang menjadi sangat senang karena sudah lama ia mencarinya untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Namun yang terjadi, Fang tetaplah kalah melawan sang master yang merupakan seniornya itu. Singkat cerita, alasan sang master mengusir mereka semua karena ia ingin pergi ke kerajaan Juandu sendirian. Ia tidak ingin mengajak mereka karena takut akan membahayakan nyawa mereka. Wu Yi bersama yang lainnya tidak setuju akan pendapatnya itu. Mereka memang tidak kuat, namun setidaknya mereka bisa menjaga diri sendiri.
Akhirnya diputuskan, sang master akan membawa mereka untuk berkelana mencari kerajaan Juandu agar bisa mendapatkan cincin pusaka tersebut. Sedangkan Fang dimarahi oleh Bambang karena mencoba menyakiti Master Ziyi. Ia pun dihukum hingga Fang merintih kesakitan. Bambang memperingatinya apabila berani melanggar perintahnya lagi, maka Fang akan dibunuh. 这几次饶命啊！ 这次是给你个教训。 Singkatnya, tibalah mereka semua di sebuah wilayah gurun pasir dan bertanya kepada warga setempat mengenai keberadaan kerajaan Juandu. Dari kejauhan, pasukan milik Anwar melihat Wu Yi di sana dan hendak melaporkan kepada Anwar. Setelah tiba di gurun pasir, Lian mencoba mencari keberadaan dari kerajaan Juandu tersebut yang dikabarkan telah tenggelam akibat peperangan 20 tahun yang lalu. Usahanya tidak sia-sia, ia pun berhasil mengetahui letak pintu masuk kerajaan Juandu. 伊泽，你怎么了？ 好险！你的意思是找到地宫入口了？ Sementara itu, salah satu pasukan mengabarkan kepada Anwar kalau Wu Yi dan teman-temannya datang ke wilayah gurun pasir mereka. Mendengarkan hal tersebut, Anwar merasa heran kenapa mereka datang ke wilayahnya saat ini. Sedangkan Master Ziyi menggali pasir sangat dalam dan berhasil menemukan pintu masuk. Di saat mereka masuk ke dalam, banyak sekali mayat manusia yang tewas terbunuh. Lalu sesaat, lampu di ruangan itu tiba-tiba hidup dengan sendirinya. Mereka sangat terkejut karena tempat itu masih memiliki penerangan, padahal sudah tenggelam selama bertahun-tahun. Di setiap tembok terdapat lukisan-lukisan yang merupakan wilayah kerajaan Juandu di saat dulu. Dan juga terdapat tulisan yang hanya suku dari kerajaan Juandu yang bisa membacanya. Dari sinilah Wu Yi mulai sadar kalau pemimpin kerajaan Juandu itu adalah ayahnya Anwar. Master Ziyi bertanya, siapa Anwar? Wu Yi menjelaskan, Anwar adalah anak dari pemimpin kerajaan Juandu yang telah mati. Lalu mereka pun masuk lebih dalam, dan tiba-tiba roh iblis penjaga gerbang langsung keluar untuk menghalangi jalan mereka. Mereka semua pun berusaha menghadapi iblis penjaga tersebut dan berhasil mengalahkannya. Iblis itu berubah menjadi bocah laki-laki yang ternyata ia adalah iblis tumbuhan. Ia mengaku bekerja menjadi penjaga pintu masuk secara paksa. Padahal sebenarnya ia ingin sekali keluar dari sana. Wu Yi membuat kesepakatan dengannya. Asalkan ia membawanya masuk ke dalam untuk menemukan cincin pusaka, ia bersama teman-temannya berjanji akan membawanya keluar dari tempat tersebut. Bocah itu pun menyetujuinya. Sebelum membuka pintu gerbang, ia mengatakan terdapat penjaga yang menunggu di dalam dan ia tidak mau ikut campur. Setelah berhasil membukanya, bocah tersebut berubah menjadi bola bulat karena ia tidak berani bertemu dengan penjaga yang ia ceritakan tadi. Saat semakin berjalan masuk ke dalam, mereka melihat pasukan tengkorak manusia yang telah tewas. Siapa sangka Wu Yi tidak sengaja menginjak tombol mekanisme di lantai yang membuat tengkorak manusia di sana langsung aktif dan menyerang. Mau tidak mau, mereka semua harus melawannya kalau mau melewati lorong tersebut. Setelah itu,
Terdapat pintu jalan keluar dari sana. Mereka berusaha mencari tombol mekanisme untuk membuka pintu itu, namun tetap saja tidak ketemu. Sehingga tak lama kemudian, Wen tak sengaja menginjak tombol di lantai dan seketika pintu itu langsung terbuka. Sambil melawan pasukan itu, ia sadar tombol tersebut harus selalu ia injak agar pintu tidak tertutup. Setelah mereka semua masuk ke dalam, Wen juga ingin secepatnya masuk, namun ia dilumpuhkan oleh pasukan tengkorak. Wu Yi segera kembali untuk membantunya. Alhasil, mereka berdua pun masih terjebak. Pintu itu segera tertutup. Wu Yi menggunakan bom untuk meledakkan pasukan tengkorak. Namun sayang bom itu berhasil ditangkis dan tak sengaja meledakkan tembok besar di sana yang membuat celah agar mereka bisa kabur. Karena insiden itu, kaki Wen terluka dan sulit berjalan. Wu Yi berusaha membantunya. Di sana mereka menemukan manusia yang berubah menjadi patung. Terlihat mata mereka melihat ke arah yang sama. Wu Yi beranggapan mungkin saja terdapat iblis yang mampu mengubah manusia menjadi batu hanya dengan melihat matanya, karena ia pernah mendengarkan cerita rakyat mengenai itu. Sementara mereka bertiga berhadapan dengan penjaga yang sebenarnya, iblis itu sangatlah besar dan beringas. Wu Yi sesaat mendengarkan suara teman-temannya sedang bertarung di balik dinding. Ia pun mencari celah dan berhasil menemukan pintu rahasia di sana. Untung saja ia berhasil memberitahukan teman-temannya untuk tidak melihat mata iblis itu, karena dapat mengubah mereka menjadi batu. Iblis tersebut sangatlah kuat, bahkan mereka semua kewalahan melawannya. Bahkan Lian berubah menjadi batu karena tak sengaja melihat kedua matanya. Sang master tidak ambil diam. Ia berusaha menghancurkan iblis tersebut dan sesaat bocah iblis tumbuhan membantunya untuk mengalihkan perhatian. Menggunakan pedang iblis milik Wu Yi, sang master berhasil memusnahkan penjaga tersebut. Beruntungnya, Lian berubah bentuk seperti semula. Orang-orang yang menjadi batu seketika musnah karena sudah lama membatu. Akhirnya, mereka menemukan raja dan ratu pemilik kerajaan Juandu yang kini sudah tewas. Sang master mengambil cincin pusaka tersebut yang telah lama ia cari, dan seketika raja dan ratu itu menghilang. Rohnya bangkit kembali dan tidak terima kalau cincin pusaka miliknya diambil. Ia pun menjadi marah karena kerajaannya hancur berantakan. Mereka semua mencoba mengingatkan kalau kerajaan Juandu memang telah hancur sebelum mereka datang ke sana. Akhirnya sang raja mulai mengingat semua masa lalunya. Tak lama kemudian, Anwar datang ke sana. Ia menjadi kesal terhadap sang raja karena ulah dirinya kini kerajaan Juandu hancur berantakan. Ternyata raja tersebut adalah pamannya sendiri yang di saat dulu menggulingkan posisi ayah Anwar dari kursi sang raja. Lalu setelah itu ayahnya dipaksa berperang dan tewas terbunuh.
Sedangkan pamannya ini membuat kerjasama dengan bangsa iblis yang menyebabkan kehancuran kerajaan Juandu. Sang raja yang tidak terima atas tuduhan tersebut lalu memanggil pasukan tengkorak untuk membunuh mereka semua agar mati bersamanya. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Beruntungnya, sang master mampu memusnahkan roh milik sang raja, yang membuat seketika tempat itu hendak hancur. Mereka semua yang ingin kabur telah terlambat dan terjatuh ke bawah. Lian segera membawa mereka berteleportasi dari tempat tersebut. Setelah berhasil selamat, bocah iblis tadi sangat berterima kasih karena ia bisa menghirup udara bebas. Sang master meminta ia untuk tidak membuat kejahatan kepada manusia. Sesaat mereka sadar, saat ini Wu Yi bersama Anwar tidak berada di sana. Takut terjadi apa-apa, mereka pun segera mencarinya. Sedangkan Wu Yi berada di gurun pasir dan Anwar segera menyandranya untuk dibawa kembali ke kota Chang'an supaya ia bisa mengetahui keberadaan adiknya. Sesaat batu giok milik Wu Yi terjatuh. Betapa terkejutnya Anwar setelah melihat batu giok itu sama percis seperti miliknya. Ia pun menunjukkan miliknya dan Wu Yi menjawab batu giok itu sudah berada dengannya sejak ia lahir dan ayahnya yang memberikan itu. Terungkap sebuah fakta, Wu Yi ternyata adik dari Anwar yang selama ini ia cari karena mereka memiliki batu giok yang sama. Sontak, Wu Yi merasa tidak percaya terhadap kebenaran tersebut. Anwar teringat pantas saja pedang iblis waktu itu melindunginya karena Wu Yi adalah adiknya sendiri dan nama Wu Yi yang sebenarnya adalah Aliser dan terdapat tanda lahir di bahu kirinya. Wu Yi membenarkan hal tersebut kalau memang terdapat tanda lahir di bahu kirinya. Namun tetap saja kenyataan itu membuat ia masih tidak percaya. Ia pun meminta waktu untuk menerima semuanya ini. Anwar kembali menjelaskan, semenjak kerajaan Juandu telah hancur, ia membuat sebuah desa yang ia beri nama Klan Serigala. Wu Yi diajak untuk bertemu dengan warga desa saat ini karena mereka pasti akan senang melihat Aliser, seorang pangeran kerajaan Juandu, masih hidup. Wu Yi meminta ia untuk pergi duluan dan nanti ia akan menyusulnya karena ia masih ada tugas yang harus diselesaikan. Singkat cerita, cincin tersebut berubah menjadi sebuah gagang pedang. Roh pedang iblis langsung keluar. Ia sangat terkejut karena gagang pedang itu adalah pedang Zhao Ming milik para dewa yang berperang melawan bangsa iblis waktu dulu. Pedang Zhao Ming terpecah menjadi 3 bagian. Pedang Zhao Ming sangatlah kuat yang mampu menghancurkan apapun di muka bumi. Sesaat terdapat seseorang yang mengintip dan langsung dikejar oleh Wen. Ternyata pria itu utusan dari kota Liu yang mencari keberadaan pedang Zhao Ming. Pria tersebut segera dibunuh oleh Wen. Di sana, Wen bertanya mengenai pemimpinnya yang diculik oleh mereka. Wanita di sana menjawab kalau Wen mau pemimpinnya dikembalikan, ia harus melakukan satu tugas, yaitu memberitahukan keberadaan Wu Yi beserta Master Si Yi. Sedangkan warga desa yang tersisa dari kerajaan Juandu menyambut kedatangan Wu Yi yang merupakan pangeran mereka yang masih hidup. 这都是他们自己的。 Setelah masuk ke dalam, Master Si Yi mengatakan Wu Yi harus bisa menerima semua kenyataan ini kalau ia adalah pangeran dari kerajaan Juandu.
Di sana Wu Yi merasa bingung. Kalau memang benar ayahnya adalah raja kerajaan Juandu, maka yang membunuh ayahnya itu merupakan ayahnya saat ini di kota Chang'an. Untuk membuktikan semuanya ini, ia akan kembali ke kota Chang'an agar bisa mengetahui kebenarannya. 的身份我还是接受不了。儿子，这种 Wu Yi lalu dibawa oleh sang master ke sebuah tempat. Di sana ia harus melewati ujian darinya. Apabila berhasil, maka sang master akan mengangkatnya menjadi murid. Ia melakukan itu karena Wu Yi saat ini memiliki tanggung jawab yang besar karena ia sudah menjadi seorang pangeran. Wu Yi menjadi sangat senang dan akan bersungguh-sungguh melewati ujian dari sang master. Ia pun diberikan pedang kayu dan ujian pertama yang harus ia lewati yaitu menaiki gunung di sana. Singkatnya, saat berada di atas, betapa terkejutnya ia bertemu dengan dirinya sendiri dan apapun yang ia lakukan juga diikuti olehnya. Pertarungan pun terjadi di sana. Awalnya ia berhasil mengalahkannya, namun sayang terdapat penghalang yang membuat Wu Yi tidak bisa mengalahkan bayangan dirinya sendiri. Wu Yi akhirnya terluka saat melawannya. Lalu ia yang cerdik menggunakan batu di tangannya. Saat melancarkan pukulan, akhirnya bayangan dirinya itu berhasil ia musnahkan. Ujian kedua segera dilakukan. Kini ia berada di tempat yang sangat dingin. Maka dari itu, ia menggunakan boneka Yanjia miliknya yang mampu menghangatkan tubuh. Sambil memeluk boneka Yanjia, ia mencoba melewati jembatan tersebut. Namun sayang, jembatan itu langsung ambruk. Tak ingin bonekanya menjadi hancur, ia pun melemparnya kembali ke atas agar tetap aman. Lalu setelah itu ia tersadar dari pingsannya. Wu Yi meminta maaf karena ujian kedua telah gagal ia lewati. Sang master menjawab kalau ia tidak gagal karena ujian tersebut untuk menguji kesetiaan dan kesabarannya. Wu Yi telah menunjukkan kesetiaannya kepada boneka Yanjia miliknya sendiri. Maka dari itu ia lulus ujian kedua. Boneka itu pun dikembalikan lagi kepadanya. Hingga kini ujian terakhir. Sang master membawanya ke dalam sebuah dimensi dan ia harus mengalahkan boneka Yanjia milik sang master berupa kalajengking kemarin. Di saat bertarung, Wu Yi kalah melawan kalajengking di sana dan hampir frustasi. Lalu sang master mengatakan ia harus menemukan titik lemah dari kalajengking di sana, karena setiap boneka memiliki titik lemahnya. Mendengarkan hal tersebut, ia pun berusaha mencari titik lemah dari boneka Yanjia kalajengking di sana. Ujian ketiga akhirnya berhasil ia lewati. Dan kini sang master mengangkatnya menjadi murid.
Kelak di masa depan, Wu Yi akan diajarkan teknik bela diri dan teknik boneka Yanjia, agar di masa depan ia menjadi seorang master. 师傅，请受徒儿一拜。 Singkatnya, Wen membawa Wu Yi ke sebuah tempat. Setelah ia mengetahui Wu Yi menjadi murid sang master dan merupakan seorang pangeran, ia juga ingin mengajarinya teknik terbang, karena akan berguna untuk Wu Yi di masa mendatang. Ia pun mengajari beberapa mantra sihir terbang kepadanya, yang diikuti oleh Wu Yi. 但如果扶摇九重练到五心田之气，便督脉上行。 Awalnya, beberapa kali Wu Yi selalu gagal dan terjatuh lagi ke bawah. Namun ia tidak menyerah dan terus berlatih, sehingga ia mampu menaiki tebing bukit di sana dan menguasai teknik terbang tersebut. Setelah melakukan semuanya ini, mereka pun beristirahat dan Wu Yi memberikan bunga kepadanya sebagai tanda terima kasih. Dan ia pun mengungkapkan perasaannya kalau ia menyukainya. Wen sangat terkejut dan segera pergi meninggalkannya. Saat ini ia merasa bingung dan menangis karena ia akan menyerahkan Wu Yi bersama Master Si Yi sebagai pertukaran agar pemimpinnya dikembalikan oleh kota Liu. Sedangkan Lian saat ini berada di penjara, tempat para tawanan yang disekap oleh kota Liu. Ia pun berhasil menemukan pemimpin perguruan lembah, guru milik Wen yang dicari Wen selama ini, yang bernama Tuan Cheng. Ia pun ingin mengeluarkannya, namun tidak bisa karena penjara itu terdapat sebuah segel sihir yang sulit untuk dibuka. Tak lama kemudian, terdengar pasukan datang ke sana, dan ia pun segera bersembunyi. Pasukan itu ingin membawa Tuan Cheng karena salah satu muridnya ingin bertemu dengannya. Wen akhirnya bertemu dengan pemimpinnya. Hal tersebut membuatnya sangat senang. Namun di sini, ia mencoba berkhianat dan tidak ingin memberitahukan keberadaan Wu Yi dan Master Si Yi. Hal tersebut sudah dicurigai oleh wanita itu kalau Wen akan berkhianat. Maka dari itu, ia menyiksa Tuan Cheng sambil membaca isi pikiran milik Wen menggunakan gitar yang dipegangnya agar mengetahui keberadaan Wu Yi beserta Master Si Yi tanpa ia mengatakannya. Sementara itu, sang master bercerita ia sudah mengingat kembali alasan kota Liu mengejarnya selama ini. Bambang, pemimpin kota Liu, sudah mengetahui kalau dirinya sedang mencari 3 pecahan pedang Zhao Ming. Karena Bambang bekerja untuk iblis, dan pedang Zhao Ming satu-satunya senjata yang mampu menghancurkan bangsa iblis. Saat ini, mereka pun berniat kembali ke kota Chang'an dan sedang menunggu Lian bersama Wen. 我所猜不错的话，丛林山火。可是我们不能确定，到底是在哪？ Tak lama kemudian, Lian datang ke sana dan mereka pun bertanya keberadaan Wen yang belum kunjung datang. Bukannya Wen yang datang, melainkan pasukan kota Liu yang akhirnya mengetahui keberadaan Wu Yi beserta Master Si Yi. Tentu saja mereka sangat terkejut melihatnya. Wanita itu mengaku ia bisa menemukan mereka karena Wen telah memberitahukannya. Wu Yi tidak percaya Wen akan mengkhianati mereka. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Mereka lalu bersembunyi di sebuah gubuk untuk sementara waktu. Di sana, Lian mengatakan kalau ia berhasil menemukan Tuan Cheng, pemimpin perguruan lembah yang dicari oleh Wen selama ini. Mungkin saja Wen terpaksa memberitahukan posisi mereka saat ini agar ia bisa membebaskan pemimpinnya.
Lalu sang master di sana mengatakan ia sudah tidak memiliki waktu lagi karena keberadaannya sudah diketahui oleh orang-orang kota Liu. Cepat atau lambat, Bambang juga akan datang mencarinya. Oleh sebab itu, sang master akan memberikan semua kemampuan bela dirinya sekaligus pengetahuan mengenai Yan Jia kepada Wu Yi. Awalnya, Wu Yi menolak karena hal tersebut sama saja sang master melakukan bunuh diri. Namun sang master tidak peduli. Ia tidak ingin kemampuan dan pengetahuannya terbuang sia-sia. Ritual itu pun mulai dilakukan. Dan benar saja, sesaat hampir selesai memberikan semua kekuatannya, Bambang, pemimpin kota Luyi, datang ke sana mencarinya. Sang master lalu menyegel mereka bertiga supaya tidak ikut campur. Lalu ia keluar menemui Bambang. Dari sinilah mereka bertiga akhirnya tahu Bambang adalah gurunya Master Si Yi, sekaligus berasal dari kota Liu. Mereka pun sangat terkejut akan hal itu. Di sana, Bambang meminta salah satu pecahan dari ketiga pecahan pedang Zhao Ming. Tentu saja Master Si Yi menolak dan ia tidak akan memberikannya. Ia juga mengatakan alasan ia mengkhianati kota Liu dikarenakan Bambang bekerja sama dengan bangsa iblis. Ia tidak sudi bekerja dengan iblis. Dikarenakan ia sudah tidak memiliki kemampuan apa-apa lagi, Bambang hendak membunuhnya, yang nantinya isi dari kepala Master Si Yi akan diperiksa mengenai semua kejadian yang pernah ia lalui. Di sana sang master hanya pasrah di saat dirinya akan dibunuh. Wu Yi bersama yang lainnya lalu memaksa keluar dengan menghancurkan jendela. Namun sayang baru saja keluar, Bambang segera melumpuhkan mereka. Wen bersama Tuan Cheng akhirnya dibebaskan sebagai imbalan karena telah memberitahukan lokasi Wu Yi bersama Master Si Yi. Di sana, Wen sangat terkejut kalau Master Si Yi telah tewas terbunuh. Sedangkan Wu Yi bersama teman-temannya telah ditangkap. Karena hal itu, ia pun merasa sangat bersalah. Di tempat lain, Wu Yi berada di ruangan sangat gelap dan ia mengira dirinya telah mati. Ia pun melihat kenangan yang pernah dilalui. Lalu tak lama kemudian, sang master datang ke sana dan kembali memberikan sebuah tanda di tubuhnya sebagai penerus dirinya. Dan lalu Wu Yi dilempar keluar dari tempat itu karena sang master ingin Wu Yi harus tetap hidup. Lalu ia pun terbangun dan merasa sangat bersedih atas kehilangan masternya. Begitu juga dengan Ruan yang tak bisa berkata apa-apa dan terus saja menangis kematian gurunya itu. Sementara di tempat lain, Bambang menemui salah satu muridnya yang bernama Tong. Ia dipinta untuk membaca isi pikiran dari kepala Master Si Yi, supaya mereka tahu letak pecahan dari pedang Zhao Ming berada. Ritual itu pun mulai dilakukan. Di sana Bambang melihat semua kenangan demi kenangan yang pernah dilalui oleh Master Si Yi. Dan akhirnya mereka mengetahui Wu Yi adalah muridnya dan semua kekuatan sekaligus pengetahuan telah diberikan kepadanya. Begitu juga rahasia mengenai pecahan dari pedang Zhao Ming berada. Sementara di tempat lain, Tuan Cheng begitu sangat marah kepada Wen karena gara-gara Wen yang berusaha menyelamatkannya, kini Master Si Yi tewas terbunuh.
Andaikan saja Wen tahu Master Si Yi adalah pendekar yang selalu membantu perguruan lembah mereka dari ancaman bangsa iblis. Dan Master Si Yi sangat berjasa. Tuan Cheng memilih lebih baik dirinya yang mati ketimbang Master Si Yi. Wen yang keras kepala menjawab ia tidak peduli. Ia tahu apa yang dilakukannya sangat salah. Namun ia tetap memilih Tuan Cheng untuk diselamatkan karena ia menganggapnya seperti ayahnya sendiri. Sementara itu, Li Man dihampiri oleh salah satu jenderal kerajaan yang bernama Jin untuk melaporkan kalau Wen yang membantu pelarian Wu Yi beserta Lian kemarin merupakan salah satu dari pasukan perguruan lembah. Perguruan lembah dibentuk untuk menciptakan pasukan siap bertarung yang akan dikirim ke kerajaan mereka. Mendengarkan hal tersebut, Li Man menjadi sangat marah. Ia pun memerintahkan Jin untuk pergi ke perguruan lembah dan menghukum mati seseorang yang bernama Wen tersebut karena sudah menerobos masuk ke kerajaan. Wu Yi dihampiri oleh roh pedang iblis. Di sana ia akan membantu mereka keluar dari penjara dengan memberikan sebuah gulungan yang berisikan lukisan. Ia pun meminta Wu Yi bersama yang lainnya mengikuti perintahnya kalau mau keluar dari penjara tersebut. Setelah itu, pedang iblis yang dijaga oleh pasukan di sana tiba-tiba terbang. Mereka pun berusaha untuk menangkapnya. Setelah tiba di penjara, sesaat pasukan itu melihat penjara itu kosong dan menyisakan sebuah lukisan di lantai. Lantas ia masuk ke dalam untuk mengeceknya. Seketika Wu Yi bersama yang lainnya langsung keluar dari lukisan itu dan berhasil melumpuhkan pasukan tersebut dan lalu pergi dari sana. Di sisi lain, Wen bersama Tuan Cheng saat ini berencana kembali ke penjara untuk menyelamatkan teman-teman mereka. Meskipun berbahaya, Wen tetap akan ke sana untuk membayar kesalahan yang telah ia lakukan. Di saat hendak kabur, akhirnya mereka pun saling bertemu. Lantas, Wu Yi menjadi sangat marah kepada Wen yang telah mengkhianatinya, yang menyebabkan sang master tewas terbunuh. Ia pun lalu mengarahkan pedangnya. Wen menjawab ia ikhlas dibunuh karena bagaimanapun juga ia memang bersalah. Namun ia memohon kepada Wu Yi untuk segera pergi dari tempat itu supaya ia selamat. Setelah itu ia pun menarik pedang tersebut yang ia arahkan ke tubuhnya, yang menyebabkan Wen terluka. Lalu mereka semua meminta Wu Yi untuk menyampingkan masalah saat ini, karena misi utama mereka adalah keluar dari tempat tersebut. Lalu mereka melewati sebuah lorong yang berisikan 3 orang manusia yang diubah layaknya iblis oleh Bambang. Wu Yi berusaha melepaskannya dengan tujuan memanfaatkan ketiga orang itu untuk membuat kegaduhan agar mereka bisa kabur. Baru saja menekan tombol di sana, tiba-tiba muncul iblis batu yang ingin menyerang. Ia adalah penjaga dari tempat itu. Melihat Wu Yi memiliki kekuatan seperti Master Si Yi, iblis batu itu bertanya dari mana ia mempelajarinya. Wu Yi menjawab ia merupakan murid dari sang master yang kini tewas dibunuh oleh Bambang. Tentu saja iblis batu sangat terkejut karena Master Si Yi adalah orang yang menciptakannya. Ia pun bercerita ia sebenarnya adalah roh yang diberikan tubuh oleh Master Si Yi, makanya ia bisa hidup. Ia bukanlah seorang iblis, melainkan roh batu. Semenjak Master Si Yi pergi meninggalkan kota Liu, ia pun dipekerjakan secara paksa oleh Bambang. Akhirnya, roh batu tersebut mau membantu Wu Yi dan teman-teman untuk kabur dari sana. Singkat cerita, ketiga manusia yang berubah layaknya iblis itu langsung menyerang para penjaga di sana dan membuat keributan. Sedangkan Wu Yi bersama yang lainnya juga bertarung melawan para penjaga pintu keluar. Hingga akhirnya mereka semua berhasil keluar dari tempat tersebut.
是魔化人制造混乱。快走！走！ Saat di perjalanan, luka yang diderita oleh Wen semakin lama semakin parah, yang membuatnya tidak sanggup untuk berjalan lagi. Ruan berusaha menyembuhkan lukanya, namun tidak bisa. Tuan Cheng berkata, Wen telah menggunakan kekuatan terlarang untuk bertarung menyelamatkannya kemarin. Kekuatan terlarang yang berasal dari perguruan lembah mereka akan memberikan efek kepada si pengguna menjadi sangat kuat, namun dalam beberapa menit saja. Dan setelahnya, si pengguna akan tewas secara perlahan. Lalu tak lama kemudian, Tong bersama pasukannya datang ke sana dengan tujuan menangkap Wu Yi. Di sini Wu Yi belum sadar rahasia mengenai pecahan dari pedang Zhao Ming ada pada dirinya. Ia pun merasa heran kenapa sekarang dirinya mulai diburu oleh kota Liu, layaknya Master Xi Yi, padahal ia tidak mengenal mereka. Di sana, Tong juga menyapa Wen, yang ternyata Wen tidak pernah mengkhianati teman-temannya, karena kemarin isi pikiran milik Wen telah dibaca untuk mengetahui keberadaan Master Xi Yi waktu itu. Akhirnya Wu Yi sadar Wen tidaklah berkhianat. Pertarungan pun terjadi di sana. Dan sesaat, Tong dengan sengaja menyerang Wen yang sudah sekarat. Terlihat Wu Yi bersama Lian bersama-sama melawan Tong, sehingga Tong dapat dipukul mundur. Roh batu menyuruh mereka pergi, sedangkan ia akan mengalihkan perhatian. Belum sempat melawan, roh batu dengan mudah dihancurkan begitu saja. Lian berusaha menteleportasi mereka semua, namun sayang Tuan Cheng tertinggal karena ia berhasil dilumpuhkan. Setelah kejadian itu, ketiga murid dari perguruan lembah datang ke lokasi dan melihat sebuah giok milik Tuan Cheng. Mereka sadar Wen berhasil menyelamatkan Tuan Cheng dan segera mencari keberadaannya. Salah satu murid yang bernama Qin melihat Wen yang sedang terluka di sebuah kuil tua. Ia pun menyerang Wu Yi karena dikira ia yang menyakitinya. Wen segera menghentikan dan berkata kalau bukan Wu Yi pelakunya. 他怎么会伤成这样？师兄，我没事。 Di malam hari, Qin mencoba merawat luka Wen dengan memberikan tenaga dalam, namun hal itu tetap saja sia-sia. Lalu mereka berdua dipanggil keluar oleh Lian sambil menunjukkan bulan merah dan terdapat sebuah pulau yang terbang. Akhirnya mereka sadar kota Liu berada di atas sana. Pantas saja mereka sulit menemukannya. Singkat cerita, Qin berencana membawa Wen kembali. Di perguruan lembah, Wen bisa diobati agar tetap selamat. Khawatir terhadap lukanya, Wu Yi berencana ikut bersama mereka. Saat sebelum pergi, Wu Yi meminta Lian bersama Ruan untuk menunggu di sana dan ia akan kembali. 看看有没有什么办法可以帮他修复身上。好，你们一切小。你也是，若是有什么情况。 Sementara itu, Bambang dihampiri oleh Raja Iblis yang memintanya untuk secepat mungkin mengumpulkan ketiga pecahan pedang Zhao Ming sebelum jatuh ke tangan orang lain, karena pedang itu dapat membunuh bangsa iblis. Apabila gagal, maka Bambang akan menerima konsekuensinya. Akhirnya mereka tiba di perguruan lembah. Wen segera ditandu untuk dibawa masuk ke dalam. Wu Yi menjaga sekaligus merawatnya, karena bagaimanapun juga ia sangat mencintainya.
Sementara itu, Qin bersama murid lainnya menghadap ke seseorang yang merupakan pemimpin sementara di perguruan lembah. Qin menjelaskan alasan Wen pergi dari perguruan lembah untuk menyelamatkan Tuan Cheng. Namun kini Tuan Cheng kembali diculik oleh kota Liu. Sedangkan Wen dalam posisi sekarat akibat menggunakan kekuatan terlarang dari perguruan mereka. Qin memohon untuk diberikan obat penawarnya. Anggap saja sebagai jasa yang telah dilakukan oleh Wen yang berusaha mati-matian menyelamatkan Tuan Cheng. Di sana pemimpin lembah sebenarnya menyetujui permintaan mereka. Namun tiba-tiba pasukan dari kerajaan kota Chang'an datang ke sana yang tak lain adalah Jin. Kedatangan Jin bukan tanpa alasan. Ia berkata terdapat seseorang dari perguruan lembah yang bernama Wen yang telah membuat keonaran di kerajaan dan membantu Lian, salah satu putra mahkota yang berkhianat, untuk kabur. Maka dari itu, Liman, putra mahkota tertinggi saat ini, meminta pemimpin perguruan lembah menghukum mati atas tindakan yang telah dilakukan oleh Wen. Tentu saja pemimpin lembah tidak bisa berbuat apa-apa selain menyetujui perintah itu. Lantas ia berkata, Wen akan dihukum mati esok hari karena pergi meninggalkan perguruan lembah dan membuat kekacauan di kerajaan. Lantas hal tersebut segera disampaikan oleh Qin kepada Wu Yi. Kini mereka kebingungan harus berbuat apa agar nyawa Wen tetap selamat. Lalu Qin sesaat teringat ada seseorang yang mungkin saja bisa membantu. Mereka pun segera pergi untuk menemui orang tersebut. Saat di perjalanan, Qin menjelaskan orang yang akan mereka temui ini merupakan tetua dari perguruan lembah. Mungkin saja tetua ini bisa membantu mereka. Baru saja tiba di rumah tetua itu, Wu Yi menyadari terdapat jebakan mekanisme Yan Jia di rumah tersebut. Ia yang jago terhadap Yan Jia dengan mudah melewati setiap jebakan di sana. Tak lama kemudian, tetua yang bernama Mo Yi langsung keluar sambil mengejar boneka Yan Jia miliknya berupa kura-kura. Melihat hal tersebut, Wu Yi membantunya untuk menangkap kura-kura itu. Namun ia tidak tahu kura-kura itu memiliki sayap yang mengakibatkan ia terbang ke sana kemari. 小子，抓不住就松手吧。 Beruntungnya, Wu Yi berhasil mencabut titik lemah dari boneka Yan Jia dan berhasil menghentikannya. Melihat pengetahuan tentang Yan Jia milik Wu Yi, lantas tetua Mo Yi bertanya siapa gurunya. Wu Yi menjawab Master Si Yi. Sontak, tetua itu terkejut dan bertanya keberadaannya saat ini. Wu Yi menjawab Master Si Yi telah tewas terbunuh oleh Bambang, pemimpin kota Liu. Seketika, tetua Mo Yi sangat bersedih karena Master Si Yi adalah sahabatnya tentang boneka Yan Jia. Lalu, Wu Yi bersama Qin mengatakan maksud kedatangan mereka untuk meminta bantuan menyelamatkan Wen yang hendak dihukum mati esok hari. Tetua Mo Yi menjawab ia bisa membantunya, asalkan salah satu temannya juga mau membantu mereka. Lantas, tetua Mo Yi membawa mereka pergi ke salah satu rumah temannya yang juga merupakan tetua perguruan lembah. Setibanya di sana, rumah tetua itu meledak yang ternyata ia gagal menciptakan boneka Yan Jia. Tetua Mo Yi bersama temannya ini saling bertarung untuk menciptakan boneka Yan Jia terbaik. Namun sayang, temannya ini selalu gagal. Tetua Mo Yi lalu meminta bantuannya untuk membantu Wen yang akan dihukum mati esok hari. Namun, temannya itu menolak mentah-mentah sambil menjawab urusan perguruan lembah ia sudah tidak ingin ikut campur lagi. Alhasil, mereka pun diusir keluar. Singkat cerita, Wu Yi bersama Qin lalu kembali. Mereka pun bingung harus berbuat apa karena kedua tetua saat ini tidak bisa membantu mereka.
Qin berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk membawa Wen kabur dari perguruan, dan sisanya ia akan serahkan kepada Wu Yi. Sementara itu, Feng, murid dari Bambang ini, diam-diam mencoba mengkhianati Bambang. Ia sengaja menemui Liman dengan mengatakan ia adalah pengganti dari Ming Chuan yang telah meninggal, sambil memberikan kotak kecil di sana. Liman lantas membukanya, dan seketika roh dari Raja Iblis memasuki tubuhnya. Ternyata Feng secara diam-diam bekerja sama dengan Raja Iblis, karena Raja Iblis sudah tidak yakin terhadap Bambang dan akan turun tangan untuk mencari ketiga pecahan dari pedang Zhao Ming menggunakan tubuh Liman. Setelah itu, Raja Iblis masuk ke dalam giok di sana dan bersembunyi. Setelah Liman sadar, ia tidak bisa mengingat apa-apa mengenai kejadian barusan. Lantas ia pun ingin memastikan apakah Feng memiliki kekuatan sihir sama seperti Ming Chuan atau tidak. Feng lalu menunjukkan kemampuannya, yang membuat Liman akhirnya percaya dan menerima Feng bekerja untuknya.二弟可还熟悉？